mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin belediye borçlarıyla gelen kaynak şahsi itirazlara hizmet edecek işlere harcanırsa sulit dipercaya, negara yang ikut menopang proses damai justru diperlakukan seolah ancaman. Turki, salah satu pihak yang mendorong jalannya diplomasi, malah ditolak ketika ingin membantu menjaga ketenangan di Gaza. Dan siapa pelakunya? Israel, yang bukannya menghargai usaha perdamaian, malah menutup pintu rapat-rapat. Alasannya, karena Turki berdiri di sisi yang tidak nyaman bagi Tel Aviv. Seferber edenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un. Setelah Israel dan Hamas mencapai titik gencatan senjata, muncul rencana pembentukan pasukan perdamaian internasional bersama International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini dirancang oleh Amerika Serikat bersama sekutu untuk menstabilkan Gaza pasca perang. Menanggapi hal itu, Turki langsung menunjukkan kesediaannya untuk ikut serta. Tetapi niat tersebut ditanggapi dengan dingin, bahkan langsung diputuskan, tidak, Turki tidak boleh masuk. Siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dengan tegas bahwa pasukan Turki tidak akan pernah ditempatkan di Gaza sebagai bagian dari ISF. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar kemudian memperkuat pernyataan itu dengan menyebut bahwa permusuhan jangka panjang Presiden Erdogan terhadap Israel menjadi alasan utama penolakan. Bahkan sikap ini sudah disampaikan resmi kepada Washington. We spoke about the Trump plan. Israel berdalih bahwa hanya negara yang adil terhadap mereka yang pantas mengirim pasukan. Dan menurut Tel Aviv, Turki tidak memenuhi kriteria tersebut. Ironisnya, Turki justru termasuk dalam sedikit negara yang ikut menandatangani dan menjamin dokumen gencatan senjata 20 poin Donald Trump. Tanpa dukungan Ankara, kesepakatan damai itu tidak akan pernah lahir. Maka, wajar jika dunia bertanya, bila Turki adalah salah satu kunci perdamaian, mengapa Israel begitu gigih menyingkirkannya dari misi ISF? מדהימה את העולם כולו בעשורים האחרונים, ועוד יותר מזה, היא מדהימה את העולם כולו. Hubungan Israel dan Turki bukanlah kisah hitam putih yang sederhana. Selama bertahun-tahun, kedua negara ini saling mendekat, lalu menjauh seolah ditarik oleh badai politik yang tak pernah mereda. Bahkan pernah ada masa ketika Tel Aviv dan Ankara hampir merapat kembali. Tahun 2022 menandai momen langka, kedua negara mengembalikan duta besar, membuka pintu diplomasi, dan berbicara soal masa depan bersama. Tidak sedikit yang terkejut saat Presiden Israel Isaac Herzog melangkah ke Ankara berjabat tangan dengan Presiden Erdogan. Namun, segalanya berubah secepat kilat. Tanggal 7 Oktober 2023 menjadi titik balik yang memutus tali diplomasi itu secara brutal. Ketika konflik Israel-Hamas pecah, Ankara tidak ragu menentukan sikap, mengecam Israel, menyatakan dukungan terbuka kepada Hamas, dan menarik duta besarnya dari Tel Aviv. Erdogan memutuskan kontak politik dengan Netanyahu tanpa ragu, mengirim sinyal kuat bahwa Turki tidak akan diam melihat Gaza dilanda api perang. Dan sejak saat itu, hubungan yang sempat mencair kembali membeku, bukan hanya dingin, tetapi membatu pada titik terendah dalam sejarah modern kedua negara. Ketika serangan tanpa henti menghujani Gaza, satu suara lantang datang dari Ankara. Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak pernah menahan kata-kata. Ia terus menuding Israel sebagai pelaku kehancuran dan penindasan. Bukan sekadar kritik diplomatis, tapi serangan verbal langsung yang mengguncang. Erdogan menyebut Israel bukan negara, melainkan entitas teroris Zionis yang bertindak brutal di Gaza. Baginya, apa yang dilakukan pasukan Tel Aviv lebih cocok disebut operasi teror daripada perang. Beytül Makdis'e gidin ve orada namaz kılın. Şayet oraya gidemez. Pernyataan itu memantik bara baru.
Hubungan kedua negara yang sudah rapuh langsung terjun bebas dan reaksi Israel pun tak kalah keras. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dengan cepat melawan balik, menyebut Turki di bawah Erdogan sebagai ancaman nyata bagi Israel. Benturan kata-kata antar pemimpin ini tidak sekadar perdebatan politik. Ini adalah pertarungan narasi yang menggambarkan permusuhan mendalam di balik layar diplomasi. שעם הקמת מדינת ישראל ההתקפות על העם היהודי פסקו, אלא שאנחנו נגבש. Dari Erdogan tidak berhenti di situ. Dengan nada tajam, ia menyamakan operasi Israel di Gaza dengan kebiadaban Nazi Jerman. Menurutnya, serangan membabi buta terhadap warga sipil mengingatkan dunia pada kegelapan sejarah Eropa, sebuah tuduhan yang langsung menusuk inti sensitif bangsa Yahudi. Dalam pidatonya, Erdogan bahkan menempatkan Benjamin Netanyahu sejajar dengan para pelaku kekejaman masa lalu, menyebutnya seolah kerabat Hitler karena darah dan kehancuran yang terjadi di Gaza. Suru mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin. Bagi Erdogan, apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar perang, melainkan genosida, pembantaian terang-terangan terhadap sebuah bangsa yang tak berdaya. Ia berulang kali menyatakan hal itu di forum internasional, menantang dunia untuk berhenti bungkam. Tuduhan keras tersebut tentu membuat Israel murka, memperuncing ketegangan, dan mendorong kedua negara semakin menjauh ke kubu yang saling berlawanan. אנחנו צוברים הישגים, אבל אני גם יודע ואתם יודעים, אין מלחמות חינם. Kalau persoalannya cuma saling serang di mimbar politik, Israel mungkin masih bisa pura-pura tenang. Tetapi yang membuat Tel Aviv benar-benar gelisah adalah tindakan nyata Turki, bukan sekadar retorika kosong. Ankara bergerak, menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pengkritik, tapi sebagai pelindung perjuangan Palestina. Inilah alasan sebenarnya mengapa kehadiran Turki di ISF menjadi mimpi buruk bagi Israel. Ve Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. 7 Ekim'den beri bu yönde olan... Yang pertama, sikap Turki terhadap Hamas. Sementara Israel dan sebagian besar negara barat menempelkan label teroris pada Hamas, Ankara melihatnya dengan lensa yang berbeda. Turki membuka pintunya bagi para petinggi Hamas, menerima mereka sebagai tamu resmi, bukan musuh negara. Dan bukan hanya itu, Presiden Erdogan terang-terangan menyebut Hamas sebagai gerakan pembebasan, bukan jaringan teroris. Pernyataan itu seperti api yang dituangkan ke minyak panas bagi Israel. Karena bagi Tel Aviv, mendukung Hamas itu berarti berdiri di sisi musuh, bukan di sisi stabilitas versi mereka. Geri adım atmayacağız. Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşi. Lalu, langkah kedua yang membuat Israel benar-benar kehilangan kesabaran. Turki turun tangan melalui jalur hukum internasional. Ankara tidak sekedar mengecam, mereka bergabung dengan gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Turki menyatakan dukungan resminya kepada Afrika Selatan dalam menekan Israel di ICJ atas tuduhan kejahatan genosida di Gaza. Kişi başına düşen yıllık 1,3 metreküp kullanılabilir su miktarıyla... Sebagai anggota NATO yang memiliki suara sah dalam blok pertahanan tersebut, Turki tidak tinggal diam melihat Gaza dibombardir sejak Oktober 2023. Ankara memutuskan untuk menutup pintu lebar-lebar bagi kolaborasi NATO-Israel. Dengan memanfaatkan hak veto strategisnya, Turki menghentikan Israel dari ikut serta dalam latihan militer maupun agenda resmi aliansi. Pesannya terang, tidak ada ruang bagi Israel dalam struktur NATO selama serangan di Gaza terus berlangsung. Bagi Ankara, tindakan Israel ini telah merobek aturan internasional, mengabaikan prinsip NATO, dan menginjak nilai-nilai kemanusiaan paling dasar. Di atas panggung internasional, Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak berhenti menjadi suara keras bagi Palestina. Dalam pidato-pidatonya, ia menegaskan bahwa dunia Islam tidak boleh hanya menjadi penonton ketika warga Gaza dibantai. Erdogan mendesak seluruh negara muslim untuk bersatu menghadapi kekejaman tersebut untuk memberikan tekanan nyata kepada Israel. Menurutnya,
Persatuan negara-negara Islam bukan sekadar seruan emosional, tetapi kewajiban moral untuk melindungi rakyat Palestina dari kekerasan yang tak kunjung berhenti. En büyük kurbanı ne yazık ki adaletin temel ilkeleri oluyor. Sanal alemde karşılıklı. Sebelum api perang Gaza membakar hubungan dua negara, Ankara dan Tel Aviv sebenarnya pernah berdiri di panggung yang sama. Tahun 2011 menjadi masa keemasan hubungan ekonomi mereka. Nilai perdagangan melonjak hingga 26% menjadi 2 miliar dolar, sementara ekspor Israel ke Turki menembus 950 juta dolar, naik hampir 40% hanya dalam setengah tahun. Dari bahan kimia, minyak sulingan, hingga perlengkapan militer, arus barang dan uang mengalir deras di antara keduanya. Tapi semuanya itu lenyap seketika ketika Netanyahu memerintahkan perang terhadap Hamas. Pada tanggal 2 Mei 2024, Ankara mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Pemerintah Turki secara resmi membekukan seluruh perdagangan dengan Israel, menuding Tel Aviv telah menodai nilai kemanusiaan di Gaza. Keputusan ini bukan sekadar aksi politik, tapi tamparan ekonomi langsung. Karena bagi Israel, Turki adalah mitra dagang utama di kawasan Eurasia. Dengan terputusnya jalur ekspor dan impor, roda industri Israel pun terguncang. Dan efeknya terasa hingga ke sektor pertahanan yang selama ini bergantung pada produk buatan Turki. Milletin emaneti ise kamu malı ve kamu görevi de milletin emanetidir. Kamu görevlisi. Lalu Ankara tidak berhenti di situ. Turki menutup wilayah udara dan pelabuhan bagi semua pesawat dan kapal Israel. Sebuah peringatan keras bahwa Turki tidak akan membiarkan Gaza dibombardir dengan amunisi yang dikirim lewat jalur mereka. Larangan itu bukan hanya simbol protes, tetapi strategi nyata untuk memutus rantai pasokan senjata menuju Israel dan sekaligus memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi bisa menjadi senjata yang lebih mematikan dari rudal. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece. Melihat semua kebijakan keras yang diambil Ankara, wajar jika Israel kini memusuhi Turki secara terbuka. Dari blokade udara hingga embargo dagang, dari kecaman diplomatik hingga dukungan terhadap Palestina, Turki telah menjadi duri di sisi Israel. Dan bagi Tel Aviv, membiarkan pasukan Turki mendekati Gaza sama saja dengan mengundang musuh bebuyutan masuk ke pintu depan.